Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya A. Suharsa SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Nah, dimulai dari inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Bagja ini terdiri dari 5 langkah. Bagja B, A, G, J, A. B yang pertama, buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. B, yaitu buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan jadikan pembelajaran. Kemudian G, gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Kemudian J, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan generasi robani yang cerdas, berkarakter, sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Kemudian prakarsa perubahannya adalah meningkatkan karakter religius siswa melalui pembiasaan positif di sekolah. Adapun kanvas Bagja yang saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaannya adalah apa saja tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan karakter religius siswa melalui pembiasaan positif sekolah. Ada 4. Yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya pembiasaan positif sekolah. Yang kedua, mencari informasi kegiatan yang dapat mewujudkan pembiasaan positif di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang keempat, berkomunikasi dan sosialisasi dengan orang tua. Kemudian langkah yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaannya, siapa di sekolah yang mempunyai pengalaman untuk meningkatkan karakter religius siswa melalui pembiasaan positif di sekolah atau di kelas. Kemudian aktivitas apa saja yang bisa meningkatkan karakter religius siswa melalui pembiasaan positif di sekolah. Dan yang ketiga, situasi apa yang dapat mendorong siswa untuk dapat meningkatkan karakter religius siswa melalui pembiasaan positif di sekolah. Adapun daftar tindakan penyelidikannya, yang pertama mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan pembiasaan positif. Misalkan wawancara, korespondensi, studi literatur, secara mandiri dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, wawancara, survei pengalaman, atau pendapat dari guru, kepala sekolah, ataupun pengawas sekolah, murid, dan orang tua. Kemudian langkah yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saya dengan adanya kebiasaan positif sekolah jika sudah berjalan dengan baik. Kemudian, apa saja kegiatan yang rutin dilaksanakan untuk meningkatkan karakter religius siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana perasaan siswa dengan adanya kegiatan peningkatan karakter religius siswa melalui kebiasaan positif di sekolah. Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal kebiasaan positif di sekolah. Kemudian yang kedua, membuat catatan perkembangan kebiasaan budaya positif di sekolah per pekan. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi terhadap perubahan pembiasaan positif siswa. Langkah yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana atau langkah apa saja yang akan dilakukan oleh warga sekolah untuk meningkatkan karakter siswa melalui pembiasaan positif sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur kemajuan karakter religius siswa melalui pembiasaan positif sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana menjaga motivasi siswa dan guru agar pembiasaan positif ini bisa berjalan dengan konsisten. Tindakan atau penyelidikannya, yang pertama melakukan kolaborasi antar organ sekolah.
kemudian menjalin komunikasi dengan warga sekolah untuk sosialisasi program. Yang ketiga, melakukan evaluasi untuk mengukur kemajuan kebijakan positif ini. Langkah terakhir yaitu aktor eksekusi. Pertanyaannya ada tiga. Satu, siapa saja yang akan saya libatkan untuk mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Serta yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kebiasaan positif ini dapat tetap nyaman dan berkelanjutan. Tindakan dan penyelidikannya, yang pertama menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, kemudian memantau perkembangan kebiasaan positif di sekolah, dan yang ketiga, keterlibatan orang tua dalam memonitor perkembangan positif ini. Baik, demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.